Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini saya akan membacakan buku sinopsis dari Firsa Besari yang berjudul Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten-konten Cahaya Filsafat Online, terima kasih banyak, bahagia selalu. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya agar ketika ada episode selanjutnya tidak ketinggalan. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita bacakan. Menjadikanmu poros semesta, Mei tahun kedua. Adalah malam yang membuat pagi belajar bersinar. Adalah hening yang membuat bising belajar mendengar. Adalah sejarah yang membuat masa depan belajar menghargai. Adalah luka yang membuat sehat belajar bersyukur. Adalah patah hati yang membuat jatuh hati belajar mendarat. Adalah kau yang membuat aku belajar menjadi aku. Dan disinilah aku memutuskan untuk berterus terang mengenai segala yang terpendam selama ini. Apapun reaksimu, aku sudah siap. Aku lelah sembunyi-sembunyi memikirkanmu. Mungkin kau pun sudah lelah, pura-pura tidak tahu kalau aku memang memikirkanmu. Lalu, terlalu tinggikah harapanku jika ingin bersanding di sebelahmu? Walau persandingan tersebut bukan semata-mata untuk mengikatmu, melainkan untuk membahagiakanmu. Hanya itu yang terpenting. Aku tidak datang untuk bermain-main. Aku bukan mereka. Sekawanan pemangsa yang kerap bercokol di ponselmu. Mereka menyukaimu karena tampangmu. Aku menyukaimu karena pemikiranmu. Wajah akan menua, tapi otak akan mematang. Mereka marah jika chatnya tak terbalas. Aku malah bersyukur kau bukan orang yang kecanduan bermain gadget. Berbincang sambil bertatap-tatapan selalu lebih baik. Mereka ingin merantaimu. Aku terbang bersamamu. Karena rasa hanya mengikat tanpa pernah mengekang, mereka membencimu karena kau berbeda. Aku akan membencimu jika kau berusaha untuk menyeragamkan dirimu. Kau unik seperti ini, tak perlu berubah untuk disenangi. Mereka berusaha mengejarmu mati-matian. Aku berusaha berjalan di sebelahmu. Bagaimana bisa berpegangan tangan kalau tidak bersampingan? Mereka kesal karena kau terlalu sibuk. Aku senang kau berusaha mengejar mimpimu, karena mimpi adalah segalanya, melebihi rasa dua anak manusia. Mereka berdoa agar bisa bersamamu. Aku berdoa agar kau selalu bahagia. Dan doaku selanjutnya adalah semoga aku ada di dalam skema kebahagiaanmu. Aku tidak mahir mengejar, tapi aku tahu cara menunggumu. Aku tidak mahir berkata-kata, tapi aku tahu cara mendoakanmu. Aku tidak mahir memberi saran, tapi aku tahu cara mendengarkanmu. Aku tidak mahir melawak, tapi aku tahu cara membuatmu bahagia. Aku tidak mahir memimpin, tapi aku tahu cara menuntunmu. Aku tidak mahir untuk rela mati, tapi aku tahu cara hidupmu denganmu. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Oleh karena itu, maukah kau bersanding denganku? Akan tiba saatnya kita temukan alasan paling tepat untuk berjuang. Jika telah tiba, genggam erat. Sesuatu yang istimewa tak akan datang dua kali.
Jangan pernah engkau sia-siakan kesempatan, karena kesempatan yang sama tidak akan datang 2 kali. Jika sudah merasa yakin terhadap sesuatu itu, maka perjuangkanlah, siapkanlah dirimu menghadapi kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jangan menyesal karena kesempatan itu tidak engkau gapai, tidak engkau ambil. Mungkin itu. Next, saat hati kita melebur. Juni tahun kedua. Mentari menyingsing di ufuk timur. Tangan kita berpegangan. Bahasa terindah kita adalah keheningan. Huruf terindah kita adalah kerinduan. Kata-kata terindah kita adalah kau dan aku saling mendoakan. Kita tak mampu mendefinisikan apa yang kita rasa. Kita berdua hanya tahu bahwa ini indah walau tak bernama. Setelah malam demi malam kau menahan perih peninggalan masa lampau. Setelah minggu demi minggu kau mencoba untuk tidak lagi jatuh hati. Setelah purnama demi purnama aku tak jua hati menanti. Kita memutuskan untuk mencoba. Seberat apapun hidup, sehebat apapun perbedaan, kita memutuskan untuk mencoba. Jatuh cinta memang tak pernah direncanakan, tapi membina sebuah komitmen butuh perencanaan. Mabuk kepayang itu mudah. Kau hanya perlu mereguk sukacita sebanyak-banyaknya. Yang sulit itu menghadapi resiko terjaga dari mabuk tanpa ada siapapun di sebelahmu. Jatuh cinta itu mudah. Kau hanya perlu terpana asmara lalu jatuh. Yang sulit itu menghadapi resiko berdiri sendirian dengan hati yang terluka. Kasmaran itu mudah. Kau hanya perlu senyum-senyum sendiri setiap akan berangkat tidur. Yang sulit itu menghadapi resiko terbangun dengan hati yang patah tanpa ada yang mampu merekatkannya kembali. Kenapa aku mau menghadapi semua resiko itu? Karena duduk sebelahmu sambil memandang matamu, merasakan jantungku ingin meledak. Lalu melihat senyumanmu menghentikan duniaku. Resiko apapun jadi tak berarti untuk ditempuh. Bersamamu, kesulitan-kesulitan tersebut menjadi tiada. Kau bertanya, mengapa harus engkau? Aku tidak pernah punya jawabannya. Aku rasa kita tidak bisa memilih siapa yang patut kita taruh dalam hati kita. Kau pernah meragu, apa hebatnya dirimu? Aku tak perlu menjawab itu. Lihat saja bagaimana kau selalu mampu membuatku tersenyum. Seburuk apapun hari yang kulalui, di belakangmu ada rasa sakit. Di depanmu ada kisah baru. Di sebelahmu ada aku yang tak akan pergi. Kau hanya perlu mengubah caramu melihat. Susah dan senang, jatuh dan bangun, gembira dan terluka, aku bersamamu. Aku bersamamu untuk menuntun, bukan untuk menuntut. Menggandeng bukan menarik paksa. Mempercayai bukan mencuriga. Membahagiakan bukan membahayakan. Jadi jangan menyerah, jangan hari ini. Tidak perlu bersama selamanya. Selamanya itu terlalu lama, seumur hidup saja. Untukku itu sudah lebih dari cukup. Susah dan senang, jatuh dan bangun, gembira dan terluka, aku akan bersamamu. Jadi kesetiaan itu sangat mahal. Tidak semua orang bisa setia. Di saat masa-masa lagi di bawah, di masa-masa lagi susah, itu biasa susah untuk setia. Di situ kesetiaan seseorang diuji. Hanya orang-orang yang memang cinta akan melakukan setia tersebut.
menuntun bukan menuntut. Mungkin itu. Baik. Next. Dimensi setelah kedatanganmu. Juli tahun kedua. Pada tenangmu aku berlabuh, mengetahui sewaktu-waktu ombakmu dapat mendetungku keras. Namun aku tetap menambatkan jangkar. Dimensi setelah kedatanganmu Juli tahun kedua. Pada tenangmu aku berlabuh, mengetahui sewaktu-waktu ombakmu dapat mendetungku keras. Namun aku tetap menambatkan jangkar. Pada jinggamu aku berlabuh, mengetahui sewaktu-waktu gelapmu dapat membutakanku. Namun aku tetap mendambakan jangkar, padamu aku berlabuh. Mengetahui sewaktu-waktu kau tidak baik-baik saja, namun aku tetap menambatkan jangkar. Aku menambatkan jangkar bukan hanya untuk melihat sempurna, aku menambatkan jangkar untuk melihatmu apa adanya. Karena engkaulah batas antara imajinasi dan realitas. Rindu yang menyapa di antara nestapa, luka yang terbawa di antara gelak tawa. Di sampingmu aku sanggup melewati pijar neraka. Tak di sisimu, apalah artinya surga. Di pelukanmu aku rela mati hari ini. Senandungkanlah lagi nyanyi sunyi yang membawaku beriringan denganmu. Sebab nadamu mampu membeli bahagia. Dan kalau hari ini aku menjadi penakut, itu bukan karena aku takut kehilangan dirimu. Sebuah kehilangan itu resiko. Aku hanya takut tidak bisa menjadi yang terbaik untukmu. Terima kasih karena terlalu menuntunku untuk tersenyum ketika beranjak tidur. Jika kata sayang terlalu berlebihan untuk memaparkan apa yang aku rasakan, biarkan aku menjadi seseorang yang menjagamu ketika kau rapuh dan menarikmu turun ketika kau terlalu angkuh. Akan tetapi, jika kata sayang tidak berlebihan, maka izinkanlah aku mengucap, aku menyayangimu tanpa batas waktu. Cinta membuatmu bertekuk lutut. Jika ia merendahkanmu, tinggalkan. Jika ia rela bertekuk lutut bersamamu, jangan lepaskan. Cinta apapun seseorang itu isinya ada pengorbanan. Tetapi pengorbanan yang tidak dihargai oleh seorang pasangan itu membuat yang berjuang akan melepaskan. Jadi hargailah kesempatan, jangan engkau sia-siakan. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya.